Siapa bilang jadi konten kreator itu mudah? Yang terus siapa bilang itu pekerjaan yang menjanjikan? No, tidak. Ini bukan pekerjaan yang menjanjikan. Nah, ini kita sudah ada di gudang 2. Gudang 2 itu isinya apa saja kira-kira? Jadi saya jelaskan, kalau di gudang 2 itu ada beberapa macam perawatan itu, dan perawatan yang sudah menjadi protap kita. Pertama ada poles bodi, bagian sana poles bodi. Nah, ini lokasi bagian poles bodi. Mobil apa saja kira-kira yang dilakukan poles bodi? Pertama, mobil baru dapat. Kedua, mobil yang mungkin mobil lama yang memang polesannya kurang bagus. Jadi ini salah satu mobil yang baru dapat yang sedang dilakukan poles bodi. Jadi poles bodi itu meliputi pengelupasan kayak gini ya. Ngomong gak apa-apa. Ngomong gak apa-apa. Piye? Iya begitu. Ya begitu, ini dikembalikan ori. Dikembalikan ke standarnya. Standar pabrik. Pabrik. Ngono ndrong, bebas kayak gini. Iku lek sing nglontrok gondrong, wah suwi tak klontrone pisan. Ya, di sini ada beberapa teman-teman yang membantu di sini. Ada Pak Yudi, ini Pak Yudi poles biasanya, karena yang namanya Pak Yudi sini banyak. Iya Pak Yudi poles ya. Terus ada Mas Mahfud. Mas Mahfud ini mantan komandan MBG. Mantan komandan MBG yang sudah resign. Terus ada koordinatornya namanya Idris. Ya. Ini perawatan terakhir itu bagian poles bodi. Jadi setelah dilakukan salon bagian interior ya, yang di sini kedua ini bagian salon bagian interior. Interior itu meliputi pengelepasan jok, cover lantai. Ini cover lantai ini kayak gini, cover lantai ini dilepas di salon. Pengelepasan bagian apa? Nih sini. Bagian plafon ini juga dilepas. Itu kita juga nyalon. Sampai roda-roda kaki-kaki juga dilakukan perawatan. Terus setelah itu di bagian mesin juga dilakukan penyalonan. Ini sing nyalon Randy. Ini paling Randy pas kene garapan paling. Nah, Pak Yudi salon ini Bang. Oh, Prei. Ya, setelah itu selain bagian salon mesin, ada lagi bagian teknisi. Teknisinya namanya Rizky. Aku sering bingung yang namanya Rizky dan Randy. Ini yang namanya Rizky. Ini kecil-kecil cabai rawit. Iso ngerjakne hampir banyak. Wes wakeh sing iso dikerjakan. Nah, ini kelihatannya mau ngisi apa, Ren? Oli transmisi punya mobil Xenia yang Xenia itu. Jadi kayak gini ya, mobil yang laku ya memang betul-betul dilakukan pengerjaan seperti ini. Ganti apa? Oli transmisi, oli mesin, oli gardan. Karena rata-rata orang beli mobil bekas itu tidak tahu riwayat olinya. Jadi ini sudah diganti apa belum, itu rata-rata tidak tahu. Kemudian ini bagian yang paling rahasia. Jadi ini top secretnya showroom kita. Ini adalah bagian yang paling sangat rahasia dan sangat krusial. Ini di bagian cat. Jadi ini ruangan cat ya. Ini ruangan cat gede, ruangan cat. Sakmene gede ini, dan di dalamnya ada pemanas, ada exhaust. Jenengan kalau ngecat mobil, ngecatkan mobil ya tentunya, jenengan harus benar-benar melihat sebenarnya dapur
bengkel catnya itu kayak apa. Dan ini adalah dapur bengkel cat yang kita miliki. Dan tidak semua, ngapunten, memang betul tidak semua bengkel cat itu mempunyai dapur yang seperti ini ya. Ini kita punya kompresor yang cukup besar PK-nya, besar ini PK-nya. Terus kemudian angin dari kompresor ini dialirkan ke tabung supaya tekanannya apa? Kenapa harus pakai tabung ini? Padahal sudah ada kompresor sakmono gede ini. Dialirkan ke tabung ini karena tekanan udaranya waktu nyemprot cat itu harus tekanannya harus sama dari awal sampai akhir. Lek enggak, nanti ada sing jeruk, ada yang enggak jeruk, ada yang pokoknya catnya ada yang jelek. Dan setelah itu angin yang keluar di sana langsung masuk ke bagian pemanas. Ini namanya pemanas. Pemanas. Soalnya apa? Angin itu sudah begitu dimasukkan ke dalam tabung, dalam kompresor itu angin sudah bercampur dengan air. Makanya perlu ada pemanas dan perlu adanya filter. Kalau sudah kering, baru angin itu dimasukkan ke dalam ruangan cat. Ya. Kebetulan ruangan cat ini tertutup karena sedang ada pengerjaan di dalam. Jadi saya tidak bisa nyepil. Jadi saya tidak bisa review di dalamnya kayak apa. Tapi untuk ruangan cat ini insya Allah sudah sesuai dengan standar. Kabel nih di kabel. Spray ya? Kok wani-wani nih kabel yang ini. Seminggu diinginannya bareng kabel. Ya jadi kurang lebih kayak gitu ya, prosesnya kurang lebih kayak gitu. Dan kita itu memang benar-benar menjaga protap kita sesuai dengan standar yang berkualitas. Ya, kita terus memperbaiki pelayanan, terus memperbaiki kualitas kita supaya nanti kita menjadi showroom yang memang benar-benar top brand. Showroom yang benar-benar dipercayai kualitasnya oleh konsumen di Jawa Timur dan sekitarnya. Terima kasih. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini sudah saatnya saya istirahat. Istirahatnya saya apa? Ya nanti saya ganti baju kayak kemarin. Terus ganti ngopeni hobi. Hobi saya kan open. Ganti ngopeni wedhus. Ya, istirahatnya di sini, nongkrong di sini. Sambil iki makani wedhus sih. Lah adalah cai bengok-bengok. Kamu kelaparan ya kamu ya? Kelaparan ya kamu ya? Oke, yuk makan yuk, wes. Bari kita kayak makan yuk. Nah, ini. Ya toh. Kita harus punya hobi, kudu duwe hobi. Gak duwe hobi bahaya. Benar-benar bahaya. Yo, makan. Piye Kang? Wong lanang jarene kudu duwe hobi. Bahaya. Mau lanang sing gak duwe hobi bahaya. Kudu duwe. Hobine iso ngolor kabel bareng malah. Aco entekne dhuwit. Enek sing hobi ngeslot bareng malah. Ya?
bukan hukum bukan. Nah, nenek duit itu urusan hukum. Yang punya waktu seminggu juga. Hobi yang bermanfaat. Ngentek nih pakan. Ah, pangan. Lu. Kelet kabeh to lele. Iki layare ngetutne polahku lho iki. Iya, urip. Film lagu Rono. Ndak sih obah kok. Lho. Ya toh? Lho. Siapa bilang jadi konten kreator itu mudah? Yang terus siapa bilang itu pekerjaan yang menjanjikan? No, tidak. Ini bukan pekerjaan yang menjanjikan. Kalau Anda melihat ini sebuah pekerjaan, maka Anda akan keliru. Anda akan gagal. Ini adalah sebuah hobi yang perlu dikerjakan dengan serius. Itu baru betul. Ya. Salam sobat impian gudang mobil SGM.